Di samping itu juga tujuannya membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berwawasan pengetahuan umum dan agama. Sehingga masyarakat taat, tertib dalam beribadah, cakap dalam kehidupan sosial, berdisiplin, mampu bersaing dalam bidang akademis, dan juga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Saya Dio Octavia meminta izin untuk memberi pertanyaan untuk Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hidayah. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik aja, Nak. Ini namanya yaitu Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hidayah. Itu namanya. Lembaga yang ada di dalamnya, di sini ada kita juga mengadakan pendidikan tingkat madrasah ibtidaiyah. Itu mulai berdiri sebetulnya madrasah ibtidaiyah tahun 1954. Kemudian MI tersebut beralih pimpinan, kita mendirikan lagi MI YPI Nurul Hidayah tahun 1991, dan di dalamnya juga ada MTS Nurul Hidayah. Kemudian berdiri tahun 1978, kemudian ada juga Majelis Taklim Nurul Hidayah dari tahun 2016, dan ada juga TPQ Taman Pendidikan Quran Nurul Hidayah tahun 2016. Nama pendiri yayasan, pertama kali Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hidayah ini didirikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Husin bin Apong dengan sekretarisnya Bapak Patnan Harun dan bendaranya Bapak Acep Saifuddin pada tanggal 3 Maret tahun 1983. Kemudian yayasan tersebut diperbaharui setelah 33 tahun mendatang. Yang tadinya Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hidayah berubah nama menjadi Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hidayah Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Jadi pada tanggal 31 Agustus 2016. Jadi ketua pembinanya berubah menjadi Haji Abdul Karim SAG MPDI dengan anggota pembina Haji Nur Hasanah SAG. Kemudian ketua pengurusnya Bapak Cagia Mentari Tenkahari SHI dan sekretaris Pak Cahelita SI, dan bendaharanya Ibu Awaliyah Marfuah SAG, serta pengawas Ibu Hamidah Sarjana Pendidikan Islam. Tahun didirikan yayasan, awal didirikan tanggal 3 Maret 1983, kemudian diperbaharui pada tanggal 31 Agustus 2016. Adapun mengenai berdiri MTS-nya, yaitu MTS Nurul Hidayah tahun 1978, dan berdiri MI-nya YPNH yang pertama tahun 1954 dan MI YPNH yang kedua 1991. Dulu di desa di kampung ini jarang sekali mendapatkan lembaga pendidikan anak-anaknya karena lembaga pendidikan jauh ada di Lebakwangi sana. Maka daripada itu orang tua saya dengan berbagai macam keprihatinan, tujuannya untuk membantu masyarakat dalam menyediakan lembaga pendidikan umum dan agama yang mudah, yang murah, yang dekat, tapi munafik begitu. Jadi samping itu juga tujuannya membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berwawasan pengetahuan umum dan agama. Sehingga masyarakat taat, tertib dalam beribadah, cakap dalam kehidupan sosial, berdisiplin,
mampu bersaing dalam bidang akademis, dan juga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Perkembangan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hidayah dari dulu sampai sekarang, ya sedikit sih ada kemajuan dari segi jumlah siswa, tapi kebanyakan statis. Karena apa? Kita tujuannya ini membantu masyarakat lemah ya. Dalam pendidikannya tidak ada uang, istilahnya bangunan, bahkan tidak ada uang pendaftaran tadinya, bayaran juga tidak, baru diajarkan bayaran-bayaran sekarang juga ini bayaran ala kadarnya. Jadi selalu di bawah lembaga pendidikan yang lain. Jadi dari segi bangunan kita statis, kemudian dari segi jumlah siswa juga statis, tapi kita alhamdulillah dari segi mutu, alhamdulillah siswa kita biarpun keadaannya kondisinya kelihatan statis, tapi dari segi mutu alhamdulillah siswa-siswi kita sudah banyak yang menjadi juara, baik juara tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, bahkan sampai provinsi. Kaligrafi itu tingkat provinsi. Adapun mengenai lulusan-lulusan dari tahun 1978 lulusannya itu sekarang sudah banyak menjadi kepala desa. Bahkan untuk Amil aja, Amil ini dari Desa Warujaya, Waru Induk, Padurenan, Alas Tua Bulak, semuanya yang namanya Amil-Amil itu kalau ditanya dari mana sekolah awalnya, dari Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hidayah, MTS Nurul Hidayah. Dan banyak juga kepala sekolah SD, kepala sekolah aliyah, sanawiyah, begitu juga banyak yang lulusan-lulusan dari MTS dan MI ini, begitu juga kepala desa, alhamdulillah. Kalau dilihat catatan-catatan berdasarkan kelulusan ya, kelulusan siswa kelas 9 bagi sanawiyah dan kelas 6 bagi MI. Sanawiyah ini sejak berdirinya mulai tahun 1978, berarti mulai tamat sekitar tahun 1980 sampai dengan tahun 2024 ini, kalau saya hitung-hitung berdasarkan kelulusan sudah mencapai hampir 1092 orang. Jadi 1092 orang lulusan sampai dengan tahun 2024. Ini minimalnya. Bahkan kalau dicatat berdasarkan buku induk, waduh jauh lebih besar. Itu berdasarkan kelulusan. Jadi 1092 orang. Adapun madrasah ibtidaiyah, kalau madrasah ibtidaiyah yang pertama yang 1954 sekarang sudah dipegang oleh mengatasnamakan YAPI, sekalipun itu dari yayasan kita awalnya, itu saya tidak tahu sampai sekarang. Adapun MI YPI Nurul Hidayah yang didirikan pada tahun 1991 ini, kalau dihitung-hitung minimalnya ini ada yang kagak kecatat nih, sudah mencapai hampir 361 lebih gitu siswanya untuk MI. Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah dari masa ke masa, dari awalnya dari tahun 78 sampai sekarang 2024. Awalnya itu dipegang oleh orang tua saya yang bernama Haji Muhammad Husin. Oke, Haji Muhammad Husin ini dari tahun 1978 sampai 1994, selama 16 tahun. Kemudian setelah 1994 digantikan oleh putranya yang bernama Abdul Karim Sarjana Agama. Dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000, selama 5 tahun. Setelah tahun 2000, Abdul Karim diangkat jadi pegawai negeri, ditugaskan di tempat yang jauh, digantikan oleh Ibu Hajah Nur Hasanah SAG dari tahun 2001 sampai dengan 2005. Jadi selama 5 tahun. Setelah tahun 2005 digantikan kembali oleh Bapak Abdul Karim SAG MPDI mulai dari tahun 2026 sampai 2024 sekarang ini, selama 17 tahun lamanya. Adapun mengenai kepala madrasah ibtidaiyah YPI Nurul Hidayah, awalnya itu yaitu dipegang oleh Bapak Khairuddin almarhum dari tahun 1991 sampai dengan 1994, selama 4 tahun. Digantikan oleh Bapak Abdul Karim
dari tahun 1995 sampai 1999 selama 4 tahun juga. Dan kemudian digantikan oleh Ibu Hajah Nur Hasanah SAG mulai tahun 2000 sampai tahun 2005 selama 5 tahun. Kemudian dari tahun 2006 sampai 2015 dipegang oleh Bapak Romli SPDI almarhum. Ibunya orang tuanya Ibu Dwi ya. Dan yang terakhir mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 sekarang ini dipegang Ibu Awaliyah Marfuah SAG. Terima kasih Bapak telah menjawab semua Oke. pertanyaan yang sudah saya. Jabatan di sekolah selain guru, Walas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat walafiat. 1, 2, 3, baby. 1, 2, Assalamualaikum. Saya kagak baca-baca gini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ngomong apa aja boleh. Jadal dulu nih ya. Bentar.